Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Wa man kana bihadha sabil minal unsi fi'luh hakadha fi ibadillah fahuwa min junudi iblis wa syayatinil ins ashaddu dararan ala ahli din min syayatinil jin. Qala Allah ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura fahtadhir minhum wa la taghtar bitalbisihim wa tazwirihim fa inna qulubahum ma'wa liwasawisihi wa alsinatahum natiqatan bitalbisihi wa hum junuduhu wa a'wanuh. Di pertemuan yang lalu disampaikan bahwa iblis yang terlaknat dan pasukan-pasukannya selalu berusaha melalaikan kita dari jalan yang benar, menyesatkan kita dari jalan yang lurus, mengarahkan kita ke jalan kesesatan dan keburukan dengan segala macam siasat dan trik yang dilakukan olehnya untuk kita. Orang yang melakukan kebaikan dijatuhkan, dibuat malas, dibuat bosan, dibuat jenuh, dibuat merasa gitu-gitu aja. Kemaksiatan disemangatinya, disupport, dan terlihat kemaksiatan itu indah, nikmat, asyik, dibumbui olehnya dengan apa? Tidak adanya rasa malas, jenuh, bosan. Bahkan mereka mengatakan bahwa kemaksiatan itu selalu berubah-berubah. Lah itu pembahasan kemarin. Kali ini kita diingatkan lagi. Kalau ada manusia yang memiliki cara seperti ini, dilakukannya kepada hamba-hamba Allah, maka manusia ini adalah balai tantaranya iblis, dan dia menjadi apa? Syayatinul ins, setan ya dari manusia. Nah. Jadi kalau ada manusia memiliki sifat yang sama dengan iblis, menghalangi orang melakukan kebaikan, mensupport, mendukung orang melakukan kejahatan. Kalau sedekah, buat apa? Sudah banyak yang ngasih, nggak perlu kamu kasih. Berapa yang kamu kasih? Nggak bernilai. Yang dikasih, yang orang-orang ngasih itu sekian-sekian, kamu cuma sekian, percuma, nggak usah. Maksiat, support, nyumbang.
cuma punya sekian, oh tidak apa-apa walaupun sedikit, itu sangat membantu. Ini demi kerukunan, ini demi membahagiakan masyarakat dan yang lain sebagainya. Kebaikan dihalangi, kemaksiatan disupport. Bukan mengajak kita melakukan kebaikan, mengajak kita untuk melakukan kesesatan, kemaksiatan, kemungkaran. Kalau ada orang yang sifatnya seperti ini, menghalangi hamba Allah melakukan kebaikan, mensupport hamba Allah melakukan kejahatan, kemaksiatan, maka ini adalah pasukannya iblis, balai tentaranya iblis dalam manusia. Dan syayatinul ins itu asyaddu dararan ala ahli din min syayatinil jin. Setan manusia itu lebih bahaya, sangat berbahaya kepada manusia daripada setan jin. Jenderalnya itu iblis. Bahwanya ada setan, ada manusia, ada jin. Lah yang paling membahayakan untuk manusia, menjerumuskan mereka, menghancurkan mereka, menghalangi mereka di jalan yang benar, itu adalah syayatunil ins daripada syayatunil jin, syayatinul jin. Terlihat. Syayatinul jin gak terlihat, ini terlihat. Lah kan yang gak terlihat bisa lebih berbahaya. Itu nanti dalam hal yang lain. Dalam hal merusak, itu yang terlihat lebih bahaya. Musuh dalam selimut, dalam sebuah negara, terlihat gak? Terlihat. Manusia kok, ngasih omongan, ngasih arahan, ya, mendengarkan dan lain-lain sebagainya, menghancurkan daripada nggak terlihat yang sembunyi di sana di sini. Ya. Sama dengan halnya ini, yang ngerusak itu kelihatan, itu lebih. Kenapa? Orang itu ada sifatnya sungkan, nggak enak. Ya. Makanya berapa banyak yang tadinya nggak minum menjadi minum, yang tadinya nggak pakai narkoba menjadi pakai narkoba, yang tadinya nggak judi jadi judi. Siapa yang mengajak? Setan yang kelihatan. Diajari caranya, dibilang yang ini, dibilang yang itu, karena sungkan akhirnya melakukan. Awalnya terpaksa, lama kelamaan menikmati. Naudzubillah min. Jadi syayatinul ins lebih bahaya untuk hamba-hamba Allah daripada syayatinul jin. Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin." Allah menetapkan untuk setiap nabi itu ada musuh. Lah musuhnya antara syayatinul ins dan syayatinul jin, dua. Ada setan berbentuk manusia, ada setan berbentuk jin. Yuhi ba'dhum ila ba'd, menginformasikan nih. Ya. Jadi saling bantu, namanya pasukannya satu pasukan. Ya. Nah, namanya satu pasukan saling bantu, memberikan info, ya. Memberikan omongan. Ya. Zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka sampaikan apa? Yuhi zukhrufal qawli ghurura. Nah, kata-kata yang buruk, kata-kata yang rusak, kata-kata yang nggak baik, untuk apa? Menipu, ya. Meracau, ya, ngeracau.
Nah, sehingga kita diingatkan fahtadhir minhum, waspada dari mereka. Waspada dari mereka. Wala taghtar bitalbisi wa tazwirim, jangan pernah kamu tertipu dengan tipu daya dan tipu muslihatnya. Karena talbis itu menampakkan baik padahal buruk, menampakkan indah padahal sama sekali nggak indah, menampakkan enak lezat padahal nggak nikmat, nggak lezat. Nah, jadi jangan tertipu dengan tipu daya dan tipu muslihat mereka. Fa'inna qulubahum ma'wali wasawisi wa alsinatahum natiqah bitalbisi. Hati mereka adalah tempat tipu daya, waswas iblis. Lisannya mereka berbicara dengan tipu daya, tipu muslihatnya iblis. Bawahan itu kan apa katanya? Atasan. Atasan mengajari, ngomongnya gini, perbuatannya gini, dijalankan sesuai dengan arahan. Berhasil mereka menipu, membodohi, menyesatkan, berhasil. Kenapa? Benar-benar mengikuti arahan 100%. Jadi apa yang diajarkan oleh iblis didengarkan seksama oleh mereka, lalu mereka terapkan itu kepada mangsa, dan benar, tidak sedikit dari orang-orang itu tertipu, terbodohi, kemakan oleh apa? Oleh segala yang mereka ajarkan, segala yang mereka bawa, ya, segala mereka yang mereka bawa. Karena mereka adalah junuduh wa awanu, karena mereka adalah pasukannya, balai bantuannya, bantuan iblis. Karena itu kita harus apa? Fakun dza basirah fi ma'rifatil batil minal haq wa tamyiz baina ma'adinil haq. Maka jadilah engkau orang yang memahami, orang yang mengerti, orang yang bisa membedakan kebatilan dari kebenaran. Bisa membedakan mana sumber-sumber keindahan, kenikmatan, kelezatan, dan sumber bahaya, malapetaka, kehancuran. Karena manusia itu siap menjadi kedua-duanya, siap menjadi ulul albab, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia, siap bahkan menjadi orang-orang yang bejat, orang-orang yang kufur dan yang lain sebagainya. Karena kita ini wadah, tergantung isi, tergantung isi. Anas ma'adin ka ma'adin dhahab wal fiddah wa ghairiha, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis. Kita ini ibarat tambang, mau apa isinya, sehingga perlu kita apa? Perlu kita menjadi orang yang tahu, kita menjadi orang yang sadar. Lah, apa yang perlu kita ketahui supaya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah? Fa'arif nususul haq wa syu'bahu wa fununah ta'rif ahlah. Maka ketahuilah, pelajarilah nas hak, segala cabangnya dan macam-macamnya. Ta'rif ahlah, kamu akan mengenali orangnya. Maksudnya apa? Pelajari ilmu, pelajari itu bukan ngelihat, bukan hanya mendengar, tapi pelajari itu
Pertama, dari siapa kita belajar. Yang kedua, apa yang diajarkan. Yang ketiga, pikirkan apa yang kamu dapat. Renungi apa yang kamu dapat. Agar apa? Agar benar-benar yang kamu dapat itu bukan terisi dengan nafsu, dengan syahwat, atau yang lain sebagainya, yang bukan memperbaiki kamu malah merusak kamu. Bukan membuat kamu jalan menuju tujuan, justru malah membuat kamu apa? Berbelok arah, lebih menjauhkan kamu daripada tujuan. Karena apa? Karena di akhir zaman itu pasukannya iblis ini lebih banyak dan berbagai macam elemen, dari ustadz, dari dai, banyak, dari orang-orang biasa pun juga banyak. Karena itu Rasul SAW sangat khawatir. Akhwafu ma akhafu alaikum, inna akhwafa ma akhwafu alaikum min Masih Dajjal. Jadi ada yang lebih ditakuti oleh Rasulullah yang bakal terjadi kepada kita, yang terjadi ke kita, dapat ke kita, melebihi dari Dajjal. Kalau dengan ini aja kamu bisa tertipu, kamu bisa terbodohi, apalagi dengan Dajjal. Lah ini lebih bahaya katanya Rasulullah. Siapa? Ulama usuk. Nah, ulama usuk itu jangan dianggap ulama kemudian yang terang-terangan menjilat, yang berganti-ganti omongannya. Terkadang enggak, terkadang tidak. Terkadang mereka tidak terhubung dengan yang ada, tidak terhubung dengan yang ada, tapi dia adalah ulama usuk. Karena itu harus apa? Harus kita ini benar-benar mengetahui ilmu yang kita dapatkan itu, dan agar ilmu itu tidak bercampur dengan nafsu dan syahwat, itu kita harus apa? Perhatikan, kita perhatikan, bukan hanya sekedar hukumnya ini, kita ini masih bodoh dan mudah ditipu. Kadang dengan kesantunan, kadang dengan kelembutan, kadang dengan akhlak. Sudah tertipu kita, sudah tertipu. Kenapa? Karena kita nggak paham benar-benar ilmu yang kita pelajari. Tapi kalau kita mengerti apa yang kita pelajari, paham apa yang kita pelajari, masuk, benar-benar masuk, kita nggak akan mungkin tertipu dengan kesopanan, dengan akhlak, dengan tutur kata yang lembut. Nggak akan tertipu kita. Tapi karena kita ini masih bodoh, yang kita perhatikan itu bukan ilmunya, tapi tutur katanya yang lembut. Yang kita perhatikan itu akhlaknya. Masuk sudah, menurut masuk. Kenapa? Nah, ini bodoh. Dokter yang judes itu lebih baik daripada dokter yang apa? Tidak banyak ngomong. Kenapa? Yang judes itu justru akan lebih mengucapkan apa yang bahaya untuk kita dan apa yang menyelamatkan kita. Jangan gini, loro kepingin waras gini, loh. Apakah itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan? Sesuai yang diajarkan, caranya dia seperti itu. Jangan, tidak apa-apa, ini gini tok kok, tidak apa-apa. Biasa ini. Ini minta kamu balik-balik teko bayar. Kenapa? Lah kamu udah bilang tidak apa-apa, yang satunya tidak, jahat, ngomel, ngoceh dan sebagainya. Padahal kamu apanya dia? Saudaranya? Bukan. Bapak ibu ya duduk, anak duduk, cucu ya bukan. Tapi dia ngomel marah seperti kita ini anaknya, seperti kita adalah saudara. Padahal kita ke situ itu nggak gratis, bayar.
diomeli. Itu berarti dia apa? Nggak kepingin ojo balik, waraso. Tapi yang satunya, biasa kok ini. Kita ngomongnya, ini nggak nakut-nakuti dokternya, bagus ini, nggak nakut-nakuti. Ini bagus dokternya, lembut, akhlak, sopan. Ku kasar, goblok makanya kon. Kamu bodoh. Lah seperti inilah yang terjadi di kita ini seperti ini. Kita ini bodoh masih. Dengan kesopanan, dengan kesantunan, dengan akhlak kita sudah bisa tertipu. Lah supaya kita nggak tertipu dengan hal-hal itu, karena sifatnya manusia itu asik dengan yang lembut, yang ini dan sebagainya. Lah supaya kita nggak tertipu dengan pasukannya iblis, ya, yang berbentuk manusia, kita ini harus benar-benar mengerti ilmu. Harus lebih mengerti ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Supaya kita ini nggak tertipu. Karena sekarang ini banyak orang itu mau bangga-banggaan, mau bangga-banggaan dengan banyaknya yang ikut, banyaknya harta, banyaknya anak, dan itu sifatnya dunia. Itu sifatnya duniawi semuanya. Tafakhur, takatsur, zina, itu sifatnya dunia semuanya. Sifatnya dunia. Lah itu tadi apa caranya supaya banyak? Itu tadi. Ada yang dengan lewat kesantunan, lemah lembut, akhlak dan lain sebagainya. Tapi puas, puas membahayakan. Supaya kita terselamatkan dari itu semuanya, fa'rif nususul haq wa syu'bah wa fununah. Ta'rif ahla, kamu akan mengenali. Oh ini hak, ini batil. Ini orang yang benar, ini orang yang salah. La'alla bihadza yattadihu lakal khair wa ahluh wa syarr wa ahluh. Dengan ini kamu akan nampak jelas nanti kebaikan orang yang baik, keburukan orang yang melakukan keburukan nampak jelas daripada itu semuanya. Kalau enggak akan. Tidak akan kalau tidak. Jadi kalau kita hanya sekedar hadir pengajian rutinan dimanapun, dari manapun, apa yang disampaikan nggak kita pikir, nggak kita renungi, nggak kita dapatkan dari orang yang ahlinya. Kalau kita dari orang ahlinya kemudian kita pikir, kita renungi, akan merubah kita menjadi lebih baik. Tapi kalau bukan dari ahlinya, dan tidak kita pikir, ini bisa merusak, mengacaukan tanpa kita sadari, dan itu berhasil daripada tujuannya setan. Karena itu katanya Imam Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, tuba liman aqbala ala sya'ni wa arafa ahla zamani. Beruntung orang yang peduli dengan urusannya dan mengenal orang-orang di masanya, zamannya. Artinya apa? Mana yang hak dia ikuti, mana yang batil dia tinggalkan. Orang yang baik dia dekati, orang yang buruk dia jauhi. Ini untung kata Imam Ali. Orang yang peduli kepada dirinya, kemudian mengetahui orang-orang yang ada di zamannya. Orang yang baik dia ikuti, dia dekati, kebaikan dia jalankan. Orang yang buruk dihindari, dijauhi, kemudian menjauh darinya, dia nggak melakukan keburukan itu. Imam Hudzaifah berkata, man lam ya'rif syarr wa ahlah yattaqi wa yukhsha an yaqa'a fi. Kata Imam Abu Hanifah, orang yang nggak mengenal keburukan, nggak mengenal orang yang melakukan keburukan, dia tidak akan menjaga dirinya darinya. Bagaimana dia menjaga diri dari keburukan? Sekarang dia nggak tahu keburukan. Bagaimana dia menjaga diri dari orang yang melakukan keburukan kalau dia nggak mengenali? Lah kalau sudah seperti itu, yukhsha ayaqa'a fi, khawatir dia terjerumus dalam keburukan. Lah ini gambarannya Imam Hudzaifah ini sudah gambarannya apa? Kita ini kalau nggak benar-benar tahu, kita tertipu. Ada orang pakai pakaian dokter, punya alat-alat kedokteran, buka praktek ruangan ber-AC. Kalau kita nggak tahu, nggak benar-benar tahu, tertipu nggak kita? Tertipu.
tulisannya ada tulisan dokter atau praktek jam, kita bisa tertipu dengan tempat, dengan pakaian, dengan plakat kita tertipu. Sama dengan yang pakaian seperti ini, kita bisa tertipu. Apalagi kalau kita lihat orangnya itu dari taklim ke taklim, dari musola masjid, rumah, musola masjid, rumah, taklim ke taklim misalnya. Oh, tambah ketipu kita, mudah. Yang seperti itu kita mudah tertipu. Ada yang jelas-jelasan melanggar ilmunya, kita ngikuti kok. Lah karena itu mengenal ini harus benar-benar belajar, sehingga kita mengenal. Kalau enggak kita enggak akan bisa, sudah kata Imam Hudzaifah tadi itu. Nah, kalau kita enggak mengenal keburukan, enggak mengenal orang yang melakukan keburukan, bagaimana kita bisa menjaga diri kita, melindungi diri kita darinya? Dari keburukan atau dari orang yang melakukan, dari mana? Enggak akan mungkin. Yang ada apa? Yukhsha an yaqa'a fi, dikhawatirkan ia justru terjerumus. Terjerumus. Waqad kana bahathu an abwabil syarr wa asbabil fitnah. Wa su'alu an dzalika aktsar min ghairi min abwabil khair. Fama arifatu ahli ahwal ahli zaman min akad asbabil khair. Sehingga pertanyaan Imam Hudzaifah itu selalu apa? Mencari pintu-pintu keburukan dan sebab-sebab fitnah, dan bertanya tentang itu. Jadi beliau ini meneliti, ya, mencari, membuat sesuatu lah. Yang dicari bukan kebaikan, bukan keburukan, bukan ibadah ketaatan. Yang dicari itu keburukan itu macamnya bagaimana, apa aja. Pintu-pintunya keburukan itu dari mana aja, itu yang dipelajari sama beliau. Sebabnya fitnah itu apa, dicari. Kemudian bertanya-tanya tentang itu, bertanya tentang keburukan, pintunya keburukan, fitnah dan sebab-sebabnya, cari tentang itu. Mempelajari tentang pintu keburukan, sebab-sebab fitnah ini dilakukan oleh beliau lebih banyak daripada apa? Mencari, mempelajari tentang apa? Pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya satu, bisa menghindar, bukan untuk dipelajari masuk di dalamnya ngikuti. Dipelajari untuk bisa menghindari. Pelatih itu kalau mau timnya bebas dari kekalahan, ketika mau bertanding dengan lawan A, dipelajari beberapa pertandingan sebelumnya tim lawan itu, pertandingan terakhir, pertandingan sebelumnya dipelajari sama pelatih itu. Oh, gerakannya gini, oh gini, pertandingan ini gayanya mereka itu ada perubahan di sini dan di situ, dipelajari. Nah, pelatih itu dapat untuk apa? Menerapkan di dalam timnya. Awas, ini nanti bisa seperti ini, bisa seperti ini, jaga ini, kamu nanti harus gini, ini. Oh, itu pelatih. Bukan pelatih itu ngajari cuma ayo lari gini, wes engko diatur ini ya, wes tanding. Bukan gitu toh. Ini ya. Lah beliau mempelajari keburukan orang minum. Oh minum, oh judi, oh ini disebut. Tahu apa sebabnya? Kenapa? Kok sampai orang itu senang, sampai orang itu terus melakukan? Itu dipelajari sama mereka, sama beliau. Tujuannya apa? Menghindari, agar tidak dekat-dekat dengan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan dalam keburukan. Nah, kalau orang itu selamat dari keburukan, berarti dia di mana? Berada di kebaikan, mau tidak mau sudah.
Karena itu ada sebuah syair mengatakan apa? Araftu syarr la li syarrih bali tawakkih. Aku ini mengetahui keburukan, tapi bukan untuk melakukannya. Bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk menjaga diri darinya. Untuk menjaga diri. Kita tahu silat, bukan berarti buat ngantemi orang. Untuk apa? Jaga diri. Tahu silat, ketemu wong, wah, ya mati kabeh wong yang salah. Hendak untuk menjaga diri. Imam Hudzaifah juga gitu, mempelajari keburukan bukan berarti melakukan. Ingin mengetahui kenapa, ada apa, sebabnya apa, gimana, untuk dihindari. Untuk dihindari. Itu yang dilakukan oleh beliau. Nah, kita juga gitu. Fa ma'rifatu ahwali ahli zaman min akad asbabil khair. Kita ini mengetahui ahwal keadaan setiap orang di zaman kita itu termasuk paling kuatnya sebab berada dalam kebaikan. Oh, keadaan orang zaman sekarang itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika kita mengetahui sebabnya apa, karenanya apa, dan sebagainya, kita bisa menjadi orang yang paling kuat dalam melakukan kebaikan. Oh, orang itu banyak bekerja. Kenapa dia banyak bekerja? Kenapa ini? Oh, kita tahu. Oh, sebabnya. Nah, di situ kita akan menjadi apa? Lebih kuat lagi dalam melakukan kebaikan. Oh, orang senang dengan seperti ini. Kenapa senang seperti ini? Kita kan tahu. Kalau kita hanya sekedar ngelihat tok, ya segitu tok. Ya. Tapi kalau kita benar-benar mengetahui apa yang di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, karena setiap sesuatu jangan hanya dilihat luarnya. Yang viral-viral misalnya, jangan dilihat luarnya. Wow, kurang ajar. Wow, ini Pak, benar ini. Itu kamu ngelihat luarnya. Nah, coba lihat, kembangkan apa yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat itu kembangkan. Nah, dari mana kita bisa mengembangkan? Pelajari ilmu. Dari itu kita bisa mengembangkan. Kalau kita nggak mempelajarinya, nggak bisa mengembangkan. Tapi kalau kita mempelajarinya, kita bisa mengembangkan. Oh iya, ini benar, ini salah, kebenarannya ini dalam hal ini, kesalahannya ini dalam hal ini, ya ini juga ada benernya, ini juga ada salahnya. Loh, sehingga kita apa? Nggak langsung memvonis. Nah, seperti itu. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan melindungi kita daripada tipu dayanya dan tipu muslihatnya iblis, ya, dan segala pasukannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.